banyak bencana di Indonesia, apakah Indonesia negeri yang dikutuk Tuhan? Untuk menghadapi bencana memang kita perlu untuk punya strategi. Jadi di prabencana kita punya namanya manajemen mitigasi dan kesiapsiagaan, kemudian di tanggap darurat, kemudian terakhir di pasca bencana manajemen rehabilitasi dan rekonstruksi. Di bencana itu kan ada yang terprediksi dan tidak terprediksi. Kayak erupsi gunung itu kan bisa dikenali tanda-tandanya. Jadi kita bisa belajar lebih lama, misalnya menyiapkan diri. Tapi ada yang tidak bisa dikenali lebih lama, misalnya gempa bumi. Jadi gempa bumi ya ujuk-ujuk, maka kemudian kita harus siap ketika gempa datang ngapain. Nah, bagaimana kemudian menjelaskan kepada itu? Satu, saya kira banyak pengetahuan, baik pengetahuan lokal maupun pengetahuan masa kini, misalnya. Masyarakat memang belum memahami gitu terkait literasi ini. Gitu. Dan kalau kita lihat juga kan wilayahnya juga sering berulang ya kan di lokasi yang sama gitu. Kalau di level kabupaten aja ada beberapa kabupaten yang memang setiap tahun itu mungkin hampir selalu gitu ya terkena bencana baik longsor atau banjir dan lain-lain. Nah ini memang menjadi tantangan dan saya pikir tidak bisa hanya sekedar inisiatif masyarakat. Pada hari ini kita akan memulai webinar series yang bertajuk Literasi Kebencanaan di Indonesia untuk menangkal mis dan disinformasi. Yang tadi juga saya singgung di presentasi saya, komunikasi resiko itu sebenarnya adalah tujuannya menyampaikan kepada publik. Ini definisi dari UNDRR ya, dan juga WHO juga menyampaikan, meng-highlight hal yang sama ya. Jadi memberikan literasi atau memberikan informasi kepada publik setransparan mungkin mengenai ancaman yang ada di sekitar dia atau hazard yang ada. Tujuannya apa? Agar tujuannya adalah publik itu memiliki keberdayaan atau mampu untuk mengenali resiko dan meningkatkan kapasitasnya untuk menghindarinya gitu. Sehingga pertama isunya di situ adalah membedakan antara studi, analisis, prediksi, proyeksi. Jadi ada macam-macam istilah yang sangat lazim dan lumrah dipakai oleh kalangan akademisi, peneliti, kaum-kaum yang melakukan riset mendalam gitu ya terhadap berbagai isu fenomena alam itu, dan mereka lazim menggunakan berbagai istilah itu untuk menjelaskan studinya tuh kayak apa sih gitu. Yang nggak percaya dengan sertifikasi terus nggak membuktikan apa-apa. Oke lah, ada lembaga yang memang percaya dengan itu, tapi saya nggak terlalu percaya dengan itu. Saya lebih percaya dengan karya, dengan hasil itu yang akan lebih jelas. Sehingga lalu kemudian di sini saya nggak setuju kalau misalnya perlu ada jenjang tertentu lagi untuk sertifikasi lagi dan lain-lain seperti itu, enggak. Tapi perbanyaklah misalnya pelatihan-pelatihan yang bisa dilakukan. Hari ini kita akan mendiskusikan soal apa? Siang ini kita akan belajar dari para fact checker soal hoax bencana yang sering mereka jumpai pada setiap bencana. 3 hal yang perlu kita ketahui. Kalau saya selalu menyebutnya sebagai self rules. Artinya kita punya aturan yang kita terapkan dulu dari diri kita sendiri. Kita bentengi diri kita sendiri, baru kita bisa ajak orang lain. Nah, cara untuk membentengi diri sendiri atau self rules, setidaknya yang saya maksud, ini saya punya salah satu publikasi bersama UNESCO. Nanti saya mungkin akan bantu kasih linknya. Di situ ada itu, ya. Tulisan di atas pesan itu, kalau misalnya pesannya itu forwarded, dibagikan kalau di bahasa Indonesia itu kan. Itu kalau misalnya di bahasa Inggris itu forwarded many times. Misalnya di atasnya sudah ada tulisan forwarded berapa kali gitu kan. Nanti itu bisa kelihatan karena mungkin pesan yang udah dibagikan berkali-kali itu kan biasanya pesannya isinya bombastis dan cenderung tidak masuk akal, tapi orang-orang ya sebar-sebar aja karena isinya agak absurd gitu. Itu yang paling penting adalah meningkatkan critical thinking atau berpikir kritis dari apa? Dari bias dan juga framing. Karena kita kalau mengacu kepada data, itu data milik Mavindo, jumlah hoax itu betul tadi disampaikan oleh Mazam itu meningkat dari 2018 itu kami menemukan 997 hoax,
kemudian 2019 itu ada 1.221, kemudian di tahun 2020 itu ada 2.304. Maka yang harus dilakukan sebenarnya adalah apa? Karena baik Mavindo, terus AFP, dan juga kawan-kawan yang lain sebagainya, ini nggak bisa berjuang sendirian untuk memberantas hoax yang memang luar biasa masif ini persebaran. Dari Aji terkait dengan informasi kebencanaan. Nah, pada siang hari ini kita ada kehadiran 3 pembicara yang sangat keren dan sangat ahli di bidangnya masing-masing, terutama soal literatur kebencanaan. Seringkali di masyarakat sana itu banyak sekali cerita-cerita yang kemudian hanya dianggap sebagai sebuah cerita, mitos, karena seringkali tidak masuk akal. Banyak juga misalnya nama-nama tempat, toponimi, dan sebagainya yang sebenarnya berkaitan dengan sebuah peristiwa alam di masa lalu, tapi kemudian masyarakat sekarang tidak bisa memaknainya karena memiliki kepercayaan yang berbeda itu tadi. Jadi kita harus menggali juga cerita-cerita lokal. Menurut saya sih banyak, ya, tapi mungkin kita belum menggalinya. Dan kalaupun ada, mungkin tidak banyak riset yang mencoba untuk memaknai cerita-cerita tersebut dalam konteks kebencanaan ya. Percaya itu harus diselidiki dulu, baik dari narasi, video, foto, sedetail mungkin. Mungkin untuk orang biasa, seperti yang tadi saya sebutkan di presentasi, cek ke situs-situs resmi, apakah memang bencana sebesar itu tidak diberitakan, atau misalnya isu sebesar itu tidak diberitakan, itu sebenarnya bisa menimbulkan kecurigaan kita sebagai orang biasa ya, bukan jurnalis. Selamat datang pada webinar series kelima Aliansi Jurnalis Independen Indonesia dan Google News Initiative dengan tema Banyak Bencana di Indonesia, Pemberitaan Soal Mitigasi Terlupakan bersama Ahmad. Sebenarnya ini tidak hanya ditujukan kepada Tempo gitu ya, tapi ini menjadi kewajiban bareng-bareng semua media, termasuk yang paling penting sebenarnya adalah media-media lokal gitu ya, karena tingkat keterbacaan mereka di tingkat lokal dan kedekatan mereka di lokal dan juga tingkat bagaimana mereka bisa mempengaruhi kebijakan publik di lokal itu pasti lebih besar gitu ya dibandingkan kami yang di nasional misalnya gitu. Nah, kita memberikan pemahaman atau edukasi tentang bencana itu tidak melihat status ya. Jadi sama saja ya. Baik misalnya yang kaum disabilitas ataupun yang non gitu ya. Sama karena ilmunya itu gitu ya. Paling nanti terkait misalnya ketika pada masa tanggap darurat itu akan sedikit berbeda ya. Tetapi kembali lagi bahwa urusan bencana itu bukan semata-mata tanggap darurat. Kalau kita lihat dari loopingnya kebencanaan itu mulai dari 6 poin tersebut ya, mulai dari monitoring, pemetaan bahaya dan risiko, kemudian di situ ada mitigasi, adaptasi, prevensi sebenarnya yang di dalamnya ada masalah peningkatan kapasitas ya, tanggap darurat, kemudian baru ya recovery rehabilitasi. Indikator keberhasilannya. Jadi setiap kita, ini kan ceritanya kan melakukan pembekalan untuk teman-teman difabel. Apa yang dilakukan sama, tapi indikator memastikan teman-teman difabel itu satu mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Itu sudah dilakukan atau belum sampai ke situ atau belum, dan mampu membantu pihak lain. Itu sama dengan anak-anak. Jadi apa yang dilakukan sama, tapi indikator keberhasilannya itu beda-beda. Gitu.